Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Miftah Rahmat Harison dengan NPM 220682300 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2022 untuk menyelesaikan tugas metode numerik pada kelas 03 yang diajarkan oleh Pak Dai. Nah, kemarin sempat diberikan oleh Pak Dai yaitu untuk membuat sebuah makalah mengenai penggunaan metode numerik pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia nyata ataupun dunia engineering. Nah, di sini saya mengambil dengan judul penggunaan metode numerik pada manufaktur mobil balap. Seperti yang kita tahu, mobil balap sendiri ini merupakan mobil yang punya presisi yang tinggi dan juga punya pendekatan yang bisa dibilang lumayan canggih atau harus punya performa yang optimal. Karena hal-hal sedikit saja itu sangat berpengaruh terhadap terhadap apa yang akan terjadi pada performa mobil balap itu sendiri. Nah, kayak aspek kendaraan dan juga aspek-aspek kecepatan, aspek turbulensi yang akan menghambat mobil ini akan sangat berpengaruh. Hal itu memerlukan adanya simulasi dan juga hal-hal analisis terkait pre-manufaktur dari mobil balap ini sendiri. Nah, maka dari itu, maka ini akan membahas tentang penerapan berbagai metode numerik dalam industri mobil balap yang punya fokus pada analisis aliran fluida, optimisasi, dan juga simulasi dinamika dari kendaraan ini. Kemudian di pendahuluannya mobil balap sendiri ini adalah bisa dibilang sih puncak teknologi karena itu merupakan apa ya, kayak hal-hal yang kecil aja ini bisa menjadi hal-hal yang penting gitu. Ya, karena mobil balap itu punya faktor-faktor kayak kecepatan, efisiensi bahan bakar, dan juga kegesitan dari mobil itu sendiri. Nah, proses manufakturnya ini melibatin banyak hal-hal yang kompleks, termasuk desain, simulasi, dan juga testingnya atau pengujiannya. Metode numerik ini bisa menjadi tools lah, yaitu untuk pendekatan yang cukup kuat untuk memodelkan dan juga mengoptimalkan setiap aspek dari mobil balap ini sehingga mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang terjadi terkait dengan prototipe fisik dan juga uji coba yang bisa dibilang lumayan mahal. Jadi dengan adanya simulasi ini, kita bisa mengetahui dulu nih hal-hal apa aja yang diperluin dari mobil ini, hal-hal apa yang enggak. Jadi sebelum dibikin prototipenya ini, kita udah tahu duluan apa aja yang diperluin, apa aja yang enggak. Nah, kemudian di bab keduanya ini saya masukin terkait dengan metode apa aja nih yang bisa dipakai di manufaktur mobil balap ini. Yang pertama ini ada analisis dari fluida yang kita sering bahas yaitu computational fluid dynamics atau CFD. Yang kedua ada optimisasi struktur dengan finite element method atau FEM. Dan yang ketiga ada simulasi dynamic dengan metode multibody dynamics atau MBD. Nah, dari ketiga ini sebenarnya bisa dibilang dia menerapkan uh, DAI 5 ya teman-teman. Karena kita lihat sendiri nih, kayak contoh dari CFD, dia membuat CFD digunakan untuk mensimulasikan aliran udara sehingga kita tuh apa ya, ketika itu itu intention dari penggunaan CFD ini yaitu untuk mensimulasikan aliran udara sehingga membantu mengoptimalkan desain dari aerodinamis. Nah, untuk kan day five dia ada empat berarti itu intentionnya kita perlu tahu dulu nih apa aja yang bakal membantu mengoptimalkan terus initial thinking ya kita perlu tahu dong kayak hal-hal apa aja nih yang bakal terjadi ke mobil balap ini seperti adanya turbulensi adanya drag force yang terjadi ke mobil balap dan lain-lainnya lah. Nah terus untuk instructionnya kita kan udah tahu nih ada yang namanya bilangan Reynolds. Nah ini kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh bisa diketahui dari penggunaan rumus ini sehingga kita tahu apa aja yang bakal terjadi ke mobil balapnya. Bisa aja dia terjadi streamline, turbulence, atau unsteady. Nah, itu untuk instruksinya, kemudian salah itu untuk idealisasinya, sedangkan untuk instructionnya kita bisa menggunakan yang namanya analisis ini sehingga kita bisa tahu hal apa aja yang bakal terjadi ke mobil ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk kita lanjut ke langkah-langkah yang bakal dipakai di CFD ini, yaitu ada kita membuat modelingnya dulu, terus habis itu dibuat mesh, terus diadakan simulasinya. Itu kalau misalnya di Perandain ini yang dua awal ini sama ini, itu bisa dibilang
seperti initial thinkingnya nggak sih teman-teman, kayak membuat modelnya dulu, terus kayak model apa aja yang jadi elemen-elemen untuk dianalisisnya. Nah, terus ini tuh idealizationnya yaitu simulasinya, dan instruksinya itu analisis hasil dan juga aplikasinya yaitu pada bisa aja kayak ada di desain sayap, diffuser, bodywork, yaitu kayak di bagian badan mobilnya itu, sehingga itu hambatan udaranya itu bisa berkurang, dan juga downforce-nya ini sehingga kan kalau mobil balap tuh bisa, bisa mungkin tuh menempel ke tanah. Nah, sehingga downforce-nya ini harus ditingkatin, makanya perlu adanya analisis dari CFD ini. Nah, kalau di FEM sendiri itu sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi, tapi ini biasanya digunakan untuk menganalisis dan juga mengoptimalkan kekuatan dan juga kekuatan dari struktur mobil balap. Nah, untuk di bagian sasisnya kita biasanya pakai finite element method, sehingga langkah-langkahnya itu ada kita membuat modelnya strukturnya itu biasanya pakai uh, ngebuat desainnya dulu di Inventor, bisa di SolidWorks dan sebagainya. Nah, habis itu didiskritisasi dulu, yaitu membagi model menjadi elemen-elemen kecil kayak bagian mana aja yang mau dianalisis. Nah, habis itu bisa aja dianalisis secara statis dulu, misal kayak bendingnya kayak gimana, kalau misal terjadi ini kayak gimana. Sedangkan kalau untuk dynamicnya itu ketika mobilnya ini melaju itu bakal kayak gimana, dan itu bakal ketahuan dari tegangan dan juga deformasi yang terjadi saat kendaraannya melaju. Nah, setelah tahu apa aja yang terjadi, kita bisa mengoptimasi, dan juga ini ada aplikasi yang biasa dihadirkan dari si FEM ini, yaitu ada desain rangka, suspensi, dan juga komponen lainnya yang bisa mastiin untuk kekuatan dan juga keamanannya. Nah, terus yang terakhir ada MBD. MBD ini bisa digunain untuk memodelin si perilaku dinamik dari mobil balap di berbagai kondisi lintasan. Kan kalau misalnya kita tahu lintasan dari mobil balap itu ada yang nikung, ada yang lurus doang, ada yang belok-beloknya parah, ada yang patah. Nah, itu bisa dipakai dalam keadaan yang kayak gitu. Nah, makanya perlu MBD ini. Berikut ada studi kasus dari hal-hal di atas ini, yaitu pertama ada optimasi dari aerodinamika mobil balap. Nah, studinya itu ngebahas penggunaan CFD untuk mengoptimalkan desain sayapnya dan juga pada bagian depan dan juga belakang sayap. Nah, hal itu bisa menghasilkan simulasi menunjukkan peningkatan downforce sebesar 10% dan juga pengurangan drag sebesar 5%, sehingga meningkatkan stabilitas dan kecepatan di lintasan. Nah, dengan adanya simulasi kayak gitu, kita jadi tahu nih hal-hal apa aja yang bisa berkurang. Kayak ini downforce-nya bisa meningkat, dan juga drag force-nya tuh bakal berkurang gitu. Nah, untuk analisis strukturnya itu kan pakai FEM tadi nih. Nah, rangka mobilnya itu bakal dianalisis. Jadi kayak kita bakal tahu kekuatan itu kayak gimana. Sebagai contoh ini ada optimasi yang berhasil ini bisa mengurangi 15%. Kemarin saya kan sempat masuk ke manufaktur di URT juga ya. Nah, itu kemarin sempat berkurang dari 60 kilogram di bagian chassisnya, sehingga berkurang menjadi 40 kilogram deh kalau nggak salah. Jadi itu bisa dibilang berkurang yang lumayan jauh, sekitar 20 kilogram. Nah, kemudian ada simulasi dari dinamika kendaraan menggunakan proses MBD tadi. Nah, MBD ini digunain untuk optimalin pengaturan suspensi pada mobil balap. Karena kan tadi kan kayak yang saya bilang, mobil balap itu treknya kan bakal beda-beda, nggak cuma lurus doang. Makanya perlu adanya optimalisasi dari ini. Kesimpulan yang didapat dari makalah ini yaitu metode numerik punya peran penting dalam manufaktur mobil balap, memungkinkan analisis dan juga optimasi yang detail dan juga presisi. Dari analisis aerodinamika ini yang menggunakan CFD hingga optimasi struktur dan juga FEM dan simulasi dinamika kendaraan dengan MBD. Metode numerik ini juga ngebantu meningkatkan performa, efisiensi, dan juga keamanan dari mobil balap. Studi kasus yang disajin ini juga nunjukin bagaimana metode ini diterapin dan juga praktiknya itu untuk mencapai hal yang signifikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.